Oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online Indonesia? Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya. Oke, hari ini aku pengen nge-review tentang denda dan bunga setelah keterlambatan hampir lebih 300 hari ya untuk di aplikasi Rupiah Cepat dan Kredit Pintar. Mungkin seperti Rupiah Cepat dan Kredit Pintar ini sebuah aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dan mereka ini sudah menjalankan perintah dari peraturan OJK pada tahun 2019. Dan dua aplikasi ini merupakan dua aplikasi terbaik yang masuk 20 besar fintech Indonesia, dan dua aplikasi ini aku rekomendasikan buat kalian yang mungkin sedang mepet dan butuh keuangan. Kalian bisa gunakan dua aplikasi ini ya, karena mereka di samping sudah terdaftar di OJK dan FPI, juga mereka menerapkan semua peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan peraturan OJK yang nomornya berapa saya lupa pada tahun 2019, bahwasannya untuk nasabah yang sudah terancam gagal bayar selama lebih dari 3 bulan, maka secara otomatis denda dan bunganya harus dihentikan. Itulah perbedaan aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dan AFPI jika dibandingkan dengan aplikasi yang masih abal-abal dan ilegal. Jadi kalau kalian pengen lihat ini di aplikasi Rupiah Cepat, itu kita sudah keterlambatan hampir selama 250 hari ya. Di situ kalian bisa lihat lewat jatuh temponya itu sudah selama 248 hari. Dan di situ kalian bisa melihat cicilan saat ini sekitar Rp690.489. Jadi untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini limit tertingginya itu sampai dengan 5 juta rupiah. Tapi untuk di tahap awal penggunaan aplikasi ini kita nggak bisa langsung mau ngambil limit di 5 juta rupiah ya. Contohnya seperti yang sedang kita review ini, limit awalnya itu hanya Rp400.000. Jadi kalau yang pengen tahu bisa langsung ke 5 juta rupiah, sudah bisa dipastikan untuk di aplikasi Rupiah Cepat itu tidak bisa langsung ke limit 5 juta rupiah. Jadi kita memang harus ya seperti kartu kredit ya. Kita harus merintis limit dulu itu dari yang kecil sampai nanti dengan yang tertinggi. Jadi ada juga beberapa pertanyaan yang masuk ke kita, itu bagaimana cara menaikkan limit kredit untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini. Yang pertama memang ya tugas kita itu menjaga riwayat pembayaran agar tetap baik ya, itu yang pertama. Dan yang kedua tidak pernah telat. Dan yang ketiga ini sepertinya hoki-hokian. Kenapa seperti itu? Karena memang semua keputusan untuk naik turunnya limit itu memang ada di pihak aplikasi tersebut. Jadi kita hanya bisa menunggu dan menjaga riwayat pembayaran agar tetap baik. Terus di sini setelah lewat jatuh tempo 248 hari itu sekitar 7 atau 8 bulan ya, hampir 8 bulan. Di bulan ketiga mereka sudah menghentikan biaya denda dan bunga. Itu makanya di situ kalian bisa lihat bunga dendanya hanya Rp256.509. Jadi artinya apa? Mereka sudah menerapkan semua peraturan yang diperintahkan oleh OJK pada tahun 2019. Itu untuk di aplikasi Rupiah Cepat. Dan kita pengen kepo lihat di aplikasi Kredit Pintar ya. Jadi di Kredit Pintar ini juga sama. Ini merupakan sebuah platform fintech yang memang sudah juga terdaftar di OJK dan AFPI dan memang cukup kita rekomendasikan. Hanya saja untuk di aplikasi Kredit Pintar dan Rupiah Cepat ini kita memang harus sedikit ekstra lebih sabar ya. Kenapa seperti itu? Karena memang dua aplikasi ini sedang banyak diburu masyarakat Indonesia. Karena di situ mereka di samping tidak lagi memiliki rasa was-was
apalagi yang sering terjadi ya seperti sebar data, teror, ancaman dan lain sebagainya. Mungkin untuk di dua aplikasi ini nanti kalian juga ini bisa lihat ya. Itu kita pengen lihat di menu tagihan. Ini kita sudah lewat jatuh tempo sekitar 267 hari dan denda jatuh temponya itu sekitar Rp498.000. Jadi di sini pinjaman tunai kita kemarin itu Rp600.000 ya, sama seperti kredit pintar. Kalau untuk di kredit pintar ini mereka memberikan limit awal itu pada kemarin itu Rp600.000. Jadi kalau seandainya pembayaran normal selama 1 bulan itu kita dikenakan biaya bunga dan administrasi sekitar Rp101.000. Ya masih cukup aku rekomendasikan karena memang aplikasi ini di samping memang cukup membantu, hanya saja memang untuk tingkat kelolosan saat ini ya masih cukup agak sedikit susah ya. Kenapa seperti itu? Karena memang sepertinya beberapa aplikasi pinjaman uang online saat ini setelah masa-masa pandemi virus corona kemarin mereka juga membatasi kuota perharinya. Jadi sepertinya ada limit-limit per hari yang mungkin mereka bisa setujuin untuk berhasil melakukan pengajuan pinjaman. Jadi bagaimana solusinya? Ya kalian silahkan dicoba secara berulang. Kenapa seperti itu? Di samping hoki-hokian ya kita juga memang harus berusaha. Kebetulan mungkin ketika kita mengajukan dan memang kita belum pernah ada cacat secara pembayaran, mungkin nanti mereka akan langsung meng-ACC-kan atau membuat limit pengajuan kita menjadi berhasil ya. Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya kemarin itu bagaimana kalau seandainya data-data berbeda dengan data si peminjam, itu sudah bisa dipastikan tidak akan lolos pengajuan pinjaman uang online ya. Jadi contohnya kalau seandainya kalian yang mau pinjam tapi kalian pakai KTP orang tua itu tidak bisa, atau mungkin kalian yang mau pinjam kalian memakai rekening orang lain itu juga tidak bisa. Kenapa seperti itu? Karena memang data-datanya semuanya harus saling sinkron. Artinya nama-nama si peminjam dengan data-data yang dikirimkan harus memang benar-benar sama dan sesuai untuk bisa pengajuan pinjaman uang online tersebut. Jadi di dua aplikasi ini memang cukup kita rekomendasikan karena memang kalian tadi bisa langsung lihat ya, dua aplikasi ini sudah cukup patuh pada OJK karena mereka menghentikan biaya denda dan bunganya setelah nasabah tersebut terancam gagal bayar selama 3 bulan. Tapi untuk masalah bunga dan denda selama 3 bulan itu ya tetap berjalan. Seperti yang kalian lihat ini menjadi 1.200.000 dengan denda jatuh temponya itu sebesar 498.000, kalau dibagikan 3 sekitar 160.000 sekian lah. Ya masih cukup wajar dan memang masih bisa cukup untuk ditolerir ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah bisa wawasan kita ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.